Shalom, selamat pagi. Saya Maria dari Jember. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudari Jemaat GKI Kana yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih kepada Pak Tresno yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu yang sempurna, buat kasih setiamu, serta kesempatan menikmati persekutuan dalam ibadah di pagi hari ini. Nyatakan isi hatimu melalui hamba-Mu. Ajar, tegur, dan ingatkan kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata grow? Grow berarti bertumbuh, berkembang, dan meningkat menjadi dewasa. Grow merupakan kata kerja. Dalam Merriam-Webster Dictionary, grow memiliki arti yang pertama, to spring up and develop to maturity. Untuk bertumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Increase, expand, berarti meningkat, berkembang. Pertumbuhan adalah satu proses yang normal dari setiap fase kehidupan kita. Nah, Tuhan sendiri menciptakan manusia supaya bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh secara jasmani, dalam hal rohani pun Tuhan juga menghendaki satu pertumbuhan. Namun, bukan sekedar pertumbuhan yang biasa, tetapi pertumbuhan yang benar. Pertumbuhan yang benar itu bagaimana sih? Bertumbuh ke arah Kristus. Artinya, Yesus sebagai model dalam pertumbuhan, baik dalam sisi karakter atau kedewasaan dan hikmatnya. Nah, apa kata firman Tuhan tentang pertumbuhan? Mari kita buka bersama di Efesus 4 ayat ke-15. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam terjemahan versi The Message dikatakan, God wants us to grow up, to know the whole truth, and tell it, and love like Christ in everything. Artinya, Tuhan ingin kita bertumbuh untuk mengetahui seluruh kebenaran dan menyatakannya dalam kasih Kristus di dalam segala hal. Ini berarti bertumbuh itu merupakan satu kerinduan dari Tuhan bagi setiap orang percaya, saudara dan saya. Nah, apa tujuan dari pertumbuhan? Untuk mengetahui seluruh kebenaran. Bukan sebagian kebenaran saja, tapi untuk seluruhnya. Itu yang penting. Dan menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan itu ingin jemaatnya menjadi murid yang terus bertumbuh, tidak tinggal tetap seperti anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu mudah tertipu, anak-anak itu mudah disesatkan. Seperti yang dinyatakan di ayat sebelumnya, yakni ayat ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sayangnya, kedewasaan rohani ini gak selalu berjalan seiring dengan bertambahnya usia. Nah, saudara, kedewasaan rohani ini akan terjadi apabila kita tetap di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus
Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, tetap di dalam Kristus ini berarti tetap setia dalam firman-Nya. Kesetiaan ini bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, tetapi kesetiaan itu membutuhkan kurun waktu yang panjang, bahkan seumur hidup kita. Berapa lama saudara telah menjadi orang percaya? 1 tahunkah? 2 tahunkah? Atau sudah puluhan tahun? Sudahkah tetap tinggal di dalam Dia? Saudara menjawab, ya, aku sudah tetap tinggal di dalam Dia. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah saudara itu tetap tinggal di dalam Dia saat ini? Atau dulu pernah aku tetap tinggal di dalam Dia, sekarang gak tahu. Ayo kita cek hati kita. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu pertama dan utama. Tetapi gak cukup sampai di situ. Pengenalan akan Tuhan perlu terus bertumbuh dan menjadikan Dia sebagai Tuhan. Artinya Tuhan sebagai pusat hidup kita, Tuhan sebagai kendali kita, Tuhan sebagai sumber hidup kita. Hidup kita adalah milik-Nya. Dia adalah fokus hidup kita, prioritas utama. Jadi kalau hidupku milik Tuhan, berarti aku harus mengikuti kehendak-Nya. Bukan Tuhan yang mengikuti kehendak kita. Nah, saudara, bagaimana kita bisa dapat bertumbuh? Kolose 2 ayat ke-7 mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, untuk dapat bertumbuh dalam Kristus, kita perlu BBM. B yang pertama, berakar dan dibangun di atas Kristus. Kita katakan sama-sama, berakar dan dibangun di atas Kristus. Akar bagi sebuah pohon adalah organ yang sangat penting. Akar yang tertancap ke dalam tanah berfungsi sama seperti fondasi suatu bangunan. Akar ini akan membuat pohon berdiri kokoh di atas tanah, gak mudah rubuh atau tumbang. Kenapa? Karena akarnya menjadi pengikat yang kuat ke dalam tanah. Karena akarnya mencengkram tanah di sekitarnya. Saudara bisa bayangkan ketika pohon itu besar tinggi, tapi akarnya cuma kecil, tidak dalam, apa yang terjadi? Pohon itu akan tumbang pasti. Nah, demikian juga dengan diri kita. Kita terus harus semakin berakar di dalam Dia. Kita terus makin mencari sumber air itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita itu terus berdiri kokoh. Nah, akar juga berfungsi sebagai alat penghisap air dan zat hara yang memungkinkan pohon itu hidup dan bertumbuh sampai berbuah. Pemazmur dalam Mazmur 92 ayat ke-13 menggambarkan orang benar seperti pohon. Dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon ini dapat tumbuh sampai setinggi kira-kira 40 meter. Dengan diameter batangnya kira-kira 2,5 meter. Kalau 40 meter itu disetarakan kira-kira satu gedung berlantai 8.
sampai 10 lantai. Nah, ketinggian ini pasti harus diimbangi dengan keberadaan akar yang dalam dan yang kuat. Nah, bagaimana dengan pohon kurma? Pohon kurma ini batangnya lebih ramping dibandingkan pohon aras. Juga ketinggiannya nggak sampai 40 meter. Kira-kira ketinggian pohon kurma ini sekitar 15 sampai 25 meter. Pohon kurma ini punya akar yang kuat sehingga nggak mudah rubuh diterpa angin. Nah, yang uniknya dari penanaman biji kurma di Timur Tengah adalah penggunaan batu-batu besar untuk menindih benih kurma yang ditanam. Jadi batu-batu itu diletakkan di atas benih yang ditanam. Jadi masuk lubang, ditutup batu-batu, tumpukan batu. Seperti yang saudara bisa saksikan di gambar. Nah, batu-batu itu berguna untuk memaksa benih kurma membentuk akar yang jauh ke dalam tanah sebelum menumbuhkan batang pohonnya. Jadi biji kurma itu enggak bertunas ke atas dulu, tapi justru pertumbuhannya ke dalam tanah, terus bertumbuh untuk menemukan sumber air. Makanya pohon kurma itu, ketika ada pohon kurma, biasanya di dekatnya ada oase, ada sumber air, mata air. Itu tandanya kalau itu ada di padang gurun. Nah, saudara, setelah akar itu terbentuk kuat, sudah sampai menemukan menjangkau sumber air dengan kedalaman tertentu, barulah tunas kurma itu mampu mendorong batu, mencari celah supaya itu bisa tunasnya itu tumbuh ke atas. Jadi batu-batu itu nggak disingkirkan oleh pemiliknya, tapi desakan dari tunas. Nah, tunas itu sekalipun dia masih kecil, tetapi yang di dalamnya ini yang kuat. Akar yang mencengkram tanah di sekitarnya itu yang kuat. Itu yang mendorong, yang mampu mendorong. Sehingga batu-batu itu bisa tersingkir. Jadi, saudara, setelah akar itu terbentuk kuat dan mampu menjangkau sumber air di kedalaman tertentu, barulah tunas itu mampu mendorong batu dan memunculkan calon pohon kurma di permukaan tanah. Nah, saudara, munculnya tunas ini gak sehari 2 hari, tapi bisa berbulan-bulan, gak seperti tanaman kecambah. Kalau kecambah kita tanam, besoknya bisa muncul tunas. Ini enggak, butuh waktu berbulan-bulan. Itu terus pertumbuhannya itu dipaksa untuk ke dalam. Ke dalam dulu membentuk akar-akar yang kuat, baru bertunas ke atas. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Berakar dalam adalah satu kerinduan Tuhan supaya saat bertumbuh ke atas gak mudah rubuh ditiup angin. Bangunlah imanmu di dalam Tuhan, sehingga di kemudian hari memunculkan pribadi Kristus yang sejati di dalam diri kita, di dalam diri saudara. B yang kedua adalah bertambah teguh dalam iman. Jadi kalau B yang pertama tadi berakar dan dibangun di atas Kristus. B yang kedua adalah bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh merupakan satu kelanjutan dari berakar dalam. Nah, kali ini dihubungkan dengan iman yang diajarkan kepada kita. Bertambah teguh terjadi apabila kita itu bertekun di dalam pengajaran. Orang bertekun itu bukan sehari 2 hari, tapi terus-menerus, rajin, rutin. Bukan hanya rutin ya, tapi ada satu kerinduan. Terima terus, ingin diperbarui terus dengan pengajaran. Ingin terus menikmati hadirat Tuhan. Itu.
membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bersaat teduh, berdoa secara pribadi, berdoa syafaat, itu, dan menerima terus, menikmati persekutuan bersama Tuhan. Itu yang diinginkan Tuhan bagi kita. Bagaimana caranya? Bertambah teguh di dalam iman ini, kita harus tumbuh dan menetap dalam gereja lokal yang sehat tentunya, yang mengajarkan firman Tuhan secara utuh. Tinggal di dalam komunitas yang sehat ini akan menjaga langkah kita dari dosa dan kesalahan yang berlarut-larut. Ingatlah bahwa saudara dan saya tidak dipanggil menjadi Superman, tetapi menjadi super team. Kita katakan sama-sama, super team yang saling menegur, saling mengingatkan, saling menasihati satu sama yang lain. Nah, yuk tinggallah dalam komunitas. Kita belajar dari dua murid Yesus yang sama-sama jatuh dalam dosa, Petrus dan Yudas Iskariot. Petrus tidak lebih baik daripada Yudas Iskariot. Petrus pernah menyangkal, sementara Yudas Iskariot pernah mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Menurut saudara nih, mana yang lebih baik? Petruskah yang lebih baik daripada Yudas Iskariot atau sebaliknya? Ya ada. Kedua-duanya sama-sama jatuh di dalam dosa. Tetapi Petrus itu kembali kepada kawanan teman-temannya, sedangkan Yudas Iskariot tidak. Akhir hidup mereka berbeda jauh. Yudas mati dalam keberdosaan. Yudas merasa rasa bersalahnya itu terus. Akhirnya dia tidak bisa mengampuni dirinya. Dan dia tidak bertobat. Yudas tidak kembali dalam kawanan teman-temannya. Berbeda dengan Petrus. Petrus kembali kepada kawanan. Artinya Petrus masih dipakai Tuhan menjadi alatnya yang luar biasa setelah peristiwa Pentakosta. 3.000 orang bertobat. 3.000 orang ini terima Tuhan Yesus. 3.000 orang ini terima Roh Kudus. Apakah luar biasa? Padahal sama-sama. Yang membedakan adalah yang satunya lagi, yang Petrus itu kembali kepada kawanan. Sedangkan Yudas tidak. Nah, apapun keadaan saudara, tinggallah tetap di dalam komunitas. Mungkin di dalamnya ada gesekan yang menimbulkan lecet, rasa tidak nyaman. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat ke-17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita akan semakin tajam di dalam firman, karena kita saling diasah di dalam komunitas, diajar, diingatkan, untuk kita sama-sama bertumbuh dalam Kristus. Nah, kalau saudara saat ini sudah menemukan komunitasnya, saudara sudah berjemaat di gereja lokal, dan saudara sudah serap, ya sudah, gak usah pindah-pindah lagi. Tetaplah saudara di dalam komunitas itu, agar saudara bertambah teguh di dalam Tuhan dan berbuah di dalam kehidupan. Yang ketiga adalah melimpah dengan syukur. Kita katakan sama-sama, melimpah dengan syukur. Bersyukur berarti setuju dengan segala hal yang Tuhan beri. Mengucap syukur adalah setuju dengan segala hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Ucapan syukur berarti menyetujui kehendak Tuhan.
Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur merupakan kehendak Allah bagi kita di dalam segala hal, termasuk saat kita ditimpa masalah. Nah, orang yang selalu mengeluh, orang yang selalu berkata-kata negatif, seringkali nggak nyadar ada penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Kenapa? Karena orang yang mengeluh, orang yang selalu berkata-kata negatif ini hanya memikirkan apa yang gak ada, bukan apa yang ada. Ketika dia memikirkan apa yang ada, maka bisa mengucap syukur. Ketika terus memikirkan apa yang tidak ada, ya akhirnya mengeluh. Harusnya gini, harusnya gitu. Nah, selesai. Mengucap syukur ini bukan soal perasaan, tapi pilihan untuk taat. Nah, sekarang apakah kita mau taat atau tidak? Ketika kita tahu bahwa itu adalah perintah, ketika kita mengerti alasan di balik suatu perintah, maka kita akan lebih mudah untuk menjalaninya. Jadi gimana? Kita ya berpikir positif, kita merasa sudah mengucap syukur itu apa yang ada, sudah itu diucap syukur. Bukan apa yang gak ada. Kita gak mungkin gak tahu alasan dibalik semua hal yang buruk yang menimpa kita. Tapi yakinlah bahwa dalam situasi yang paling buruk pun Allah tetap berdaulat. Di dalam situasi yang paling buruk pun Allah tetap pegang kendali. Amin, saudara. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Pertumbuhan adalah suatu keniscayaan dan kehendak Allah bagi kita. Untuk dapat bertumbuh, kita perlu BBM, berakar dan dibangun di atas Kristus, sehingga bertambah teguh dalam iman, serta melimpah dengan syukur. Selamat bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah Engkau nyatakan lewat hamba-Mu. Mampukan kami jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan biarlah hidup kami memancarkan terang kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.